kehidupan dunia kita demi perjuangan kita menuju kepada kehidupan akhirat. Pertemuan kita pada malam ini adalah surat Al-A'raf, masih surat Al-A'raf, ayatnya 141 sampai 145. 141 sampai 145. Dan mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. Ada Ustaz Tony itu, Ustaz. Oh, ada Ustaz Tony ya. Karena Ustadz kita datang ya, kita rindu dengan suaranya. Kita minta kepada Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani, untuk membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat yang ke-7, ayatnya 141 sampai 145. Baiklah jemaah sekalian, kepada Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani, kita persilakan dengan segala hormat. Tafadhol Ustadz. Syukran Ustaz. Ustaz Syafi'i tidak hadir kah Ustaz? Iya, tidak hadir. Antum mana? Belum. Antum di rumah kan? Di rumah Baik. di jalan? Oh, di rumah Ustaz, izin. Oh, baik. Sudah sampai. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat dengan Ustaz Syafi'i, Ustaz Wahyudin, mohon izin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه وواعدنا موسى 30 ميقات تم ميقات ربه 40
ليلة فتم تم ميقات ربي أربعين 40 ليلة ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وقال وقال موسى موسى لأخي هارون اخلفني اخلفني في قومي في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل سبيل المفسدين المفسدين لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك ولما جاء موسى ميقاتنا لميقاتنا وكلمه كلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني قال لن تراني ولكن الجبل فإن الجبل استقر مكانه سوف فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى فلما تجلى ربه للجبل جعله فخر دكا موسى موسى صعيدا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فلما أفاق قال أنت سبحانك تبت إليك إليك وأنا وأنا أول أول المؤمنين المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي قال يا موسى إني على على اصطفيتك الناس على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين
الذاكرين وبكلامه فقلنا آتيتك وكن الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أريكم دار الفاسقين سأريكم دار الفاسقين صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك يا رسول الله رسول صل على محمد. Kita aturkan terima kasih banyak, syukran jazila kepada Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani, yang telah memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi beliau, melihara diri dan keluarganya lahir dan batin. Begitu juga jemaah sekalian yang telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran tadi, semoga dengan ayat-ayat itu nanti menjadi cahaya di dalam hatinya, cahaya di dalam lisannya, cahaya dalam perbuatannya, cahaya di dalam alam barzahnya, dan cahaya di padang mahsyar, serta cahaya pada saat menyeberang di titian sirat. Kita teruskan surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ini adalah surat yang ke-7. Al-A'raf artinya yang tertinggi atau yang paling dikenal. Kemudian turunnya surat ini di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 206 ayat dan tadi kita sudah baca sampai 145. Ini masih berbicara tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi kita masih meneruskan apa yang terjadi pada Nabi Musa. Kita tahu bahwa cerita yang paling panjang di dalam surat Al-A'raf ini selain kisah Nabi Adam yang berbicara tentang kaitannya dengan iblis yang tidak sujud kepadanya, juga yang paling panjang kedua adalah kisah tentang Nabi Musa. Dan ini ada kesamaan antara Nabi Adam, nabi-nabi yang lain, dan terutama juga Nabi Musa. Kenapa sehingga kemudian dibuat panjang? Karena berkaitan dengan kelanjutan agama setelah Nabi itu tiada. Kita lihat pada ayat tadi yang kita baca secara
Dengan bahasa Arabnya kita sudah lihat bahwa nanti kita akan membahas atau ayat-ayat berikutnya membahas tentang Nabi Musa meninggalkan kaumnya atau kaumatnya selama 40 hari, dan walaupun 40 hari tetap harus ada pengganti, dan pengganti itu dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam. Di tempat lain nanti disebutkan bahwa masalah nanti muncul ketika setelah Nabi Musa pergi, ternyata umat berinisiatif sendiri memilih pengganti Nabi Musa, yaitu Samiri. Sehingga kemudian agama menjadi rusak, agama Samawi yang tadinya Samawi, langit, tiba-tiba menjadi bumi. Mari kita teruskan dan kita review dari ayat 140. Ayat 150 terakhir Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum alal alamin. Ini jawaban Nabi Musa kepada kaumnya setelah mereka diselamatkan dari Mesir dengan menyeberang lautan, laut terbelah, kemudian melewati padang pasir yang panas. Sepanjang perjalanan Allah memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka, misalnya makanan dari langit, al-manna was-salwa. Kalau panas mereka dilindungi dengan awan. Kalau mereka kehausan, Allah mengumpulkan tongkatnya ke batu, lalu keluarlah mata air sehingga mereka tidak pernah kekurangan sepanjang perjalanan. Berkat Nabi Musa atau pertolongan Allah melalui Nabi Musa. Tapi begitu mereka sampai di suatu perkampungan, yang perkampungan itu penduduknya menyembah berhala. Lalu kemudian mereka, Bani Israel ini, datang pula kepada Nabi Musa, meminta supaya dibuatkan juga patung seperti itu, supaya mereka juga bisa menyembah berhala seperti kaum itu. Maka kemudian Nabi Musa di sini menjawab. Qala, Nabi Musa menjawab, aghairallah, apakah selain Allah, abghikum, yang selama ini saya tuntunkan kalian sebagai ilah. Nah sekarang apakah kalian ingin mencari selain Allah? Apakah kalian ingin mencari selain daripada Allah sebagai ilah? Padahal selama ini saya memandu, membimbing kalian untuk sampai kepada Allah yang esa itu. Kurang lebih berkata bahwa saya ini adalah Rasul utusan Allah untuk kalian, agar kalian meninggalkan penyembahan selain daripada Allah. Penyebab kalian menderita menjadi bangsa paria di Mesir adalah karena kalian melepaskan kebergantungan kepada Allah. Kalian menyembah hawa nafsu kalian menyembah patung-patung berhala kalian yang ada dalam jiwa kalian, yaitu ego, kepentingan subjektif kalian. Akhirnya kemudian kalian menjadi runtuh, menjadi bangsa yang rendah. Begitu juga kita lihat juga bangsa Mesir, kenapa tiba-tiba dihancurkan, tenggelam? Karena mereka juga melakukan hal yang sama, yaitu mencari Tuhan selain daripada Allah. Saya sudah datang kepada mereka, kepada Fir'aun, agar mereka hanya menyembah Allah saja, tapi mereka justru memilih untuk menyembah Fir'aun atau menyembah diri mereka sendiri. Maka ketika mereka sampai di tempat yang penduduknya menyembah berhala, mereka minta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan patung. Berkatalah Nabi Musa, aghairallahi abghikum ilahan. Kurang lebih begini, apakah pantas selain Allah saya tuntunkan kalian, saya carikan kalian untuk menyembah kepadanya? Wahyu, sementara dialah yang mengutus saya sebagai Tuhan, dan itu merupakan keutamaan bagi kalian. Jadi caranya Allah faddalakum alal alamin adalah dengan mengutus guru samawi, guru langit kepada kalian, yaitu Nabi. Kalian tertindas di Mesir, Allah mengutus saya untuk menyelamatkan kalian lahir dan batin. Allah mengutus Nabi Harun untuk menyelamatkan kalian lahir batin. Pengutusan saya dengan Nabi Harun kepada kalian adalah bukti kalau Allah telah memberikan kemuliaan kepada kalian di seluruh alam. Kenapa? Karena kalian tertindas, kalian menjadi bangsa yang tidak bernilai di hadapan bangsa Fir'aun, tetapi sekarang kalian bisa selamat.
itu adalah merupakan karunia yang luar biasa. Karena karunia yang paling besar dalam kehidupan ini bukanlah bisa membeli segala jenis makanan, tetapi ketika kita bebas dari berbagai macam penindasan. Wa huwa faddalakum 'alal alamin. Ini terakhir pembahasan kita. Wa id anjaynakum min ali fir'auna. Dan ingatlah ketika kami, kata Tuhan, kami di sini tentu termasuk Musa. Karena menggunakan kata kami di sini artinya Allah melalui Nabi Musa, melalui Harun. Jadi Allah yang mewakilkan dirinya kepada Musa dan Harun. Maka menggunakan kata kami. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian. Min ali fir'auna, dari bala tentara Fir'aun. Dari binatangnya Fir'aun. Min ali fir'aun itu dalam pengertian aristokrat, ya, aristokrasi Fir'aun. Yasumunakum, yang selama ini menimpakan kepada kalian. Di sini kita lihat di sini adalah bentuk mudhari, ya. Bentuk lampau, past tense, ini bentuk present. Bagaimana maksudnya? Yaitu bahwa Nabi Musa mengingatkan mereka tentang kemarin-kemarin dulu di Mesir ketika Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun, dari bala tentara Fir'aun. Ketika di sini, jadi dulu juga, tetapi sudah ada di sini lampaunya. Jadi ketika mereka terus, yasumunakum, ini menunjukkan berketerusan. Ketika Fir'aun menyiksa kalian, menimpakan kepada kalian. Jadi Allah telah menyelamatkan kalian dari Fir'aun ketika kalian terus mengalami penderitaan dengan seburuk-buruk penderitaan. Su'al adab, seburuk-buruk penderitaan. Kita artikan ini seburuk-buruk penderitaan. Seburuk-buruk azab, seburuk-buruk hukuman. Hukuman dari mana? Hukuman dari Fir'aun. Azabnya dari Fir'aun. Jadi azab itu adalah penderitaan. Azab itu adalah hukuman. Dalam hal ini adalah yang ditimpakan Fir'aun. Jadi azab itu tidak selamanya dari Tuhan. Azab itu adalah hukuman, bisa datang dari Fir'aun. Jadi azab itu adalah hukuman. Cuma kalau hukuman dari Allah itu pasti adil. Sedangkan kalau dari Fir'aun pasti tidak adil. Maka disebutlah dengan su'al adab, seburuk-buruk hukuman. Kenapa? Karena tidak berdasarkan asas keadilan. Tidak berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Maka disebutlah dengan seburuk-buruk adab, seburuk-buruk hukuman. Kenapa? Karena mereka dihukum padahal mereka tidak bersalah. Mereka direndahkan padahal mereka sebetulnya tidak rendah. Jadi makanya disebut dengan mustadafin, orang yang dilemahkan. Pada artinya aslinya mereka tidak lemah. Tapi dikonstruksi sedemikian rupa agar mereka menjadi lemah. Disebut dengan su'al adab, seburuk-buruk adab. Apa azabnya disebut dengan su'al adab? Yuqattiluna abna'akum. Yuqattiluna, membunuh, abna'akum, anak-anak kalian, anak laki-laki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Jadi laki-lakinya dibunuh, anak perempuannya dibiarkan hidup. Ini dulu Fir'aun. Sekarang apa yang dilakukan Bani Israel sekarang? Jauh lebih buruk daripada apa yang dilakukan Fir'aun kepada mereka. Jadi mereka sekarang lah yang melakukan su'al adab terhadap Palestina, terhadap orang-orang Gaza. Apa sebabnya? Bapak Ibu dengarkan berita, bahkan terakhir mereka bakar orang Palestina hidup-hidup. Mereka bakar orang di tenda-tenda pengungsian. Laki-laki, perempuan, anak-anak. Ya. Jadi tidak ada lagi kemanusiaan sama sekali, sesedikit apapun. Bahkan dunia pun hanya bisa bungkam begitu saja. Dunia hanya menyanggup mengatakan terkejut, tapi tidak memberikan kecaman. Kecaman paling tinggi yang diberikan oleh negara seperti Amerika atau negara Eropa adalah tidak bisa diterima. Kata tidak bisa diterima. Padahal ini kan jelas pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah kebiadaban. Ini adalah kejahatan yang tak bisa ditoleransi. Ini adalah immoral. Tetapi mereka hanya menggunakan kata-kata tidak bisa diterima untuk memberikan semacam hiburan kepada dunia bahwa mereka masih berpihak kepada orang tertindas. Jadi itu artinya apa? Itu adalah
topeng, itu adalah masker saja. Ya. Kalau mereka memang adalah pemihak kepada kemanusiaan, tentu mereka akan menghentikan bantuan kepada Israel. Tapi apa yang terjadi? Justru dalam kondisi Israel melakukan kejahatan yang tak bisa ditoleransi ini sebagai kemanusiaan, ya Amerika justru mengirim THAAD, yaitu pelindung serangan terhadap Israel. Inilah Amerika Serikat. Inilah negara yang dibangga-banggakan oleh banyak orang. Inilah yang disebut orang sebagai pusat peradaban dunia. Inilah negara yang paling banyak sekolah yang dikejar-kejar oleh manusia seluruh dunia. Ya. Tapi ujung-ujungnya melahirkan produk manusia seperti ini. Ya. Jadi apa yang terjadi jemaah sekalian? Sekarang yang mereka yang melakukan yuqattiluna abna'akum yastahwina nisa'akum adalah bahkan Bani Israel. Bahkan lebih buruk lagi. Kalau Fir'aun dulu membiarkan hidup anak-anak perempuan. Sekarang laki perempuan dibunuh, bahkan dibakar. Ini cuma dibunuh. Kata yuqattiluna atau paling tidak nanti ada ayat lain yuzabbihuna, yaitu disembelih. Tapi ini dibakar hidup-hidup. Ya. Wa fi dzalikum, dan pada demikian itu balaun, itu adalah ujian. Jadi artinya apa yang terjadi pada Palestina sekarang ini berlaku juga ini jemaah sekalian. Wa fi dzalikum, wahai bangsa Palestina, pada demikian itu bala'um min rabbikum azim, itu adalah ujian yang sangat berat. Ya, min rabbikum azim, dari Tuhan kalian. Artinya ujian untuk bertahan hidup. Cobaan yang sangat besar. Dan dengan seperti ini lalu kemudian Allah mengutus kepada mereka Nabi Musa. Pertanyaannya, apakah Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada bangsa Palestina? Pasti akan ada. Pada puncaknya seperti mana kita lihat sini. Karena ini relevan. Ini adalah kejadian yang akan sama. Kalau misalnya di sini Allah memberikan keselamatan kepada orang tertindas, yaitu Bani Israel pada saat itu dari penindasnya, yaitu Fir'aun, lantas Allah tidak melakukan hal yang sama kepada Bani Israel, kepada Palestina, orang Gaza, Lebanon, maka tentu kita menganggap ayat ini tidak relevan. Ayat ini tidak ada gunanya. Sementara ini adalah panduan untuk memberikan kepada kita basyira wa nadhira. Basyira apa? Memberikan kabar gembira kepada orang yang tertindas, mereka pasti akan ditolong dunia dan akhirat. Sedangkan mereka para penindas seperti Fir'aun, nadhira, peringatan bahwa mereka akan dihukum. Itulah Nabi. Nabi datang sebagai basyira wa nadhira, sebagai pemberi peringatan, pemberi kabar gembira dan peringatan. Ini adalah yuqattiluna. Di ayat lain menggunakan kata yuzabbihuna. Ya. Mananya secara hakikat sama, yaitu membunuh, tetapi yuqattiluna membunuh saja. Tapi kalau yuzabbihuna, cara membunuhnya disebutkan, yaitu menyembelih. Kalau yuqattiluna itu membunuh. Bagaimana cara membunuhnya tidak disebutkan. Kan bisa saja dibunuhnya dengan dipanah, dengan diracun, atau dengan dibiarkan lapar sampai mati, nah macam-macam. Tapi kalau menyebutkan kata yuzabbihuna, menyebutkan caranya. Mari kita lihat ayatnya di sini. Ini surat Al-Baqarah juga ayat 49. Wa idh najjainakum, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian. Hukumnya Bani Israel. Min ali fir'auna, dari bala tentara Fir'aun. Yasumunakum, yang selama ini menimpakan kepada kalian su'al adab, seburuk-buruk adab. Jadi teksnya mirip yang tadi. Bedanya di sini yuzabbihuna. Kalau tadi kan yuqattiluna, ini yuzabbihuna. Yuzabbihuna abna'akum, menyembelih anak-anak laki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak perempuan kalian. Jadi di sini kalimat ini yasumunakum su'al adab. Bedanya di sini, kalau tadi kan yuqattiluna abna'akum, kata-kata yuqattiluna bukan yaktuluna, artinya terus-menerus membunuh. Ya, bukan cuma sekali, dua kali. Yuzabbihuna artinya terus-menerus menyembelih. Perbuatan yang terus-menerus. Kalau yaktuluna cuma satu kali membunuh, mereka membunuh. Selesai. Ini yuqattiluna artinya terus-menerus membunuh. Ya. Yuzabbihuna terus-menerus membunuh dengan cara menyembelih. Maka kita lihat sini ada tasdidnya di sini juga ada tasdidnya di sini, yuqattiluna, ya. Kan bisa yaktuluna, ya. Tapi di sini menggunakan kata yuqattiluna, ya.
Yudzabihuna, bisa yadzbahuna, yudzabihuna. Ya. Yudzabihuna abna'akum, menyembelih anak-anak laki-laki kalian, anak laki-laki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum, dan pada demikian itu bala'un min rabbin azim, itu adalah benar-benar ujian yang sangat berat. Sama dengan bangsa Palestina sekarang. Benar-benar ujian yang sangat berat. Tetapi justru Tuhan menunjukkan, lihatlah orang yang di dalam dadanya ada Allah. Mereka bisa bertahan sampai sekarang. Ya. Kita lihat Israel baru beberapa hari terakhir ini, rudal masuk ke negaranya, tempat pemukiman mereka sudah stres luar biasa. Mereka sudah lari keluar dari Israel. Sudah ribuan, ratusan ribu orang keluar meninggalkan Israel. Jadi wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim, itu adalah ujian yang berat. Ya. Jadi ini sama juga, fi dzalikum ini sama di sini tadi. Ya. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Ya. Saya ada lagi satu di sini, surat Ibrahim. Ya. Surat Ibrahim, kalau tadi kan surat Al-Baqarah ya ini. Ayatnya tadi 49. Sekarang di sini adalah surat Ibrahim ayatnya 6. Surat Ibrahim surat 14. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah tatkala Musa berkata liqaumi, kepada kaumnya. Apa kata Musa kepada kaumnya, kepada Bani Israel? Uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Jadi pembahasan ini kita sudah bahas juga ya pada hari Senin yang lalu. Nikmat apa yang maksud? Nikmat kenabian yang tadi dikatakan faddalakum ya, alal alamin ya. Yang tadi di ayat 140 ya. Jadi wa idh qala Musa liqaumi dzkuru ni'matallahi alaikum iz anjakum, ketika dia Allah menyelamatkan kalian min ali fir'auna. Jadi ini sudah kejadiannya sudah berlangsung, sudah lewat. Iz anjakum min ali fir'auna, ketika Allah menyelamatkan kalian dari bala tentara Firaun yang selama ini yasumunakum, menimpakan kepada kalian su'al azab, seburuk-buruk azab, wa yudzabbihuna, dan menyembelih. Nah, jadi menggunakan yudzabbihuna juga. Jadi tadi surat Al-Araf, yuqatiluna yudzabbihuna abna'akum, menyembelih anak-anak laki-laki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hiduplah perempuan-perempuan kalian. Wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu bala'um mir rabbikum azim, ada bala, ada ujian dari Tuhan kalian yang sangat besar. Nah, jadi ini adalah ujian. Dan sekarang apa yang terjadi pada bangsa Palestina jauh lebih berat daripada Bani Israel dulu. Yang menjadi masalah adalah kalau dulu Bani Israel ini menjadi korban kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, kebiadaban oleh Fir'aun, sekarang justru Bani Israel melakukan kebiadaban, pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan kemanusiaan terhadap bangsa lain, yaitu bangsa Palestina. Maka sekarang berlakunya ayat ini kepada siapa? Bangsa Palestina. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan ini yang disebut dengan tidak bersyukur. Kalau bersyukur kan harusnya mereka menjadi petunjuk kemanusiaan bagi seluruh manusia di muka bumi. Kenapa? Karena mereka punya catatan sejarah, punya rekod dalam sejarah bahwa mereka pernah menjadi bangsa yang tertindas. Bahkan kalau Fir'aun mungkin masih terlalu jauh. Bahkan menurut yang selalu dipropagandakan oleh mereka, mereka menjadi korban daripada kekejaman daripada Hitler di Jerman dengan membunuh mereka secara massal. Nah, sekarang kekejaman-kekejaman yang diceritakan oleh bangsa Yahudi terhadap mereka oleh Hitler sekarang ternyata dilakukan oleh mereka, sehingga menimbulkan tanda tanya, apakah benar Hitler melakukan itu? Jangan-jangan yang melakukan itu adalah orang Yahudi sendiri melakukan kanibalisme terhadap mereka sendiri untuk memberikan tekanan semacam psikologi war, agar mereka mau meninggalkan Jerman dan Eropa, mereka pergi ke Palestina untuk mengambil tanah-tanahnya bangsa Palestina, untuk menjalankan proyek besar, yaitu proyek Barat, yaitu untuk menjadikan negara Timur Tengah sebagai
bangsa Barat yang selama ini adalah bangsa Arya dan bangsa Ibrani dan bangsa Arab. Suryani, Ibrani, dan bangsa Arab. Jangan-jangan ini adalah proyek besar Eropa sebetulnya. Ya. Supaya punya alasan ya menggunakan agama Yahudi. Mana buktinya ya? Kita lihat kok bisa Amerika sampai mendukung mati-matian seperti itu. Ya. Yang selama ini berbicara tentang hak asasi manusia, berbicara tentang persamaan, bahkan LGBT harus kita terima, tetapi bangsa Palestina tidak bisa diterima. Luar biasa. Ya. Kawin sesama jenis dipaksa kita untuk menerimanya, tetapi untuk bangsa Palestina tidak boleh diterima, harus dibunuh terus-menerus. Ya, sedemikian pentingnya pembunuhan ini, Amerika mengirim terus-menerus senjata dan senjata. Senjata kurang canggih, dikasih senjata lebih canggih lagi. Ya. Jadi kita lihat ini adalah proyek besar. Inilah agenda besar. Ya. Untuk, kalau bahasa Arabnya, untuk mengkulit putihkan Timur Tengah. Karena Amerika Utara, Amerika sudah dikulit putihkan. Benua Australia sudah dikulit putihkan. Sekarang tinggal Asia Barat mau dikulit putihkan. Ya. Kalau kita lihat proyeknya sepertinya. Dan ini artinya apa? Ini sebetulnya adalah rasisme secara keseluruhan. Cuma dibungkus dengan bahasa kemanusiaan. Itu maskernya, itu adalah topengnya. Tapi sebetulnya ini adalah proyek rasisme yang sangat besar. Karena maka dikatakan kepada bangsa Palestina pasti lebih berat dari ini. Karena kita lihat Tuhan berkata begini kepada Bani Israel, padahal hanya anak laki-lakinya saja yang dibunuh, disembelih. Nah, sedangkan kita saksikan sekarang adalah anak-anak laki-laki, perempuan semua yang dibunuh, bahkan dibakar hidup-hidup. Kejadiannya baru 1-2 hari yang lalu. Ya, di Gaza. Kita balik ke pembahasan kita. Bahwa adna Musa salasina lailatan, dan kami telah membuat janji dengan Musa. Jadi ada wa'ad, ada janji. Kami telah membuat perjanjian dengan Musa untuk berjumpa berapa salasina lailatan, 30 malam. Tetapi kemudian wa'atmamnaha, kami menyempurnakan. Atmam itu menyempurnakan. Artinya belum sempurna. Ya, kalau cuma 30 malam. Ketika Allah mengatakan kami menyempurnakan bi'ashrin dengan 10 lagi, dengan 10 malam lagi, tentu karena malam, karena di sini salasina lailah. Berarti di sini ada kata lailah yang tidak dituliskan. Kami menyempurnakan 10 malam lagi, fatamma miqatu, maka tamatlah, sempurnalah. Ya. Miqat, waktu perjumpaan. Perjumpaan Rabbi dengan Tuhannya, arba'ina lailatan, yaitu 40 malam. Nah, jadi 30 jadi 40 malam. Apa yang menarik di sini jemaah sekalian? Jadi artinya kalau 30 malam belum sempurna. Ya. Sempurnanya 40 malam. Kita bicara tentang sempurna dulu. Karena ini ada di dalam Al-Quran berbicara tentang ini ketika surah ayat terakhir turun, surat Al-Maidah. Yaitu di mana Allah SWT berfirman, setelah Nabi pulang dari Haji Wada, tahun terakhir Nabi hidupnya, Haji Wada artinya haji terakhir juga, lalu kemudian Nabi bertolak meninggalkan Mekah, kembali ke Madinah, tapi di tengah perjalanan di sebuah tempat yang namanya Ghadir Khum, lalu kemudian turunlah ayat yang berbunyi surat Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik, wahai rasul sampaikanlah apa yang diturunkan Allah kepadamu, fa illam taf'al, kalau kamu tidak melakukan ini, fama ballaghta risalata, berarti risalah tidak sampai. Nah, maka apa yang dilakukan Nabi di Ghadir Khum? Ternyata yang dimaksud dengan ma unzila ilaika itu adalah dengan mengumpulkan semua orang, baru setelah salat zuhur,
Lalu kemudian Nabi naik di atas tempat yang tinggi sambil di sampingnya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian memegang tangannya Ali lalu mengatakan, "Man kuntu maulahu fahadha Aliun maulahu." Siapa yang selama ini menjadikan aku maulanya, junjungannya, pemimpinnya, maka inilah Ali pemimpinnya sepeninggalku nanti. Nah, tidak lama setelah itu turun ayat terakhir. Yang dikatakan oleh mayoritas ulama, inilah ayat terakhir. Yaitu kata-kata al-yauma. Jadi ayat ini terakhir sebelum Nabi wafat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Ini menggunakan kata yang sama. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Ini perhatikan kata-kata ini. Atmamna. Ya, kalau tadi atmamtu karena Tuhan berbicara aku. Ya, atmamnaha bi asyrin. Kami menyempurnakannya dengan 10 lagi. Artinya apa? Kalau Nabi Musa dianggap tidak sempurna, kalau tidak ditambah 10 hari, berarti apa yang terjadi dengan ayat ini? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Surat Al-Maidah. Jadi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya, barulah Allah ridho sebagai Islam sebagai agama. Jadi sebelum sempurna, ya bukan tidak ridho. Hal yang sama terjadi dengan puasa. Puasa itu menggunakan kata apa? Ya, suruh menyempurnakan puasanya sampai malam, bukan sampai maghrib. Tidak ada kata maghrib. Ya. Fa'atimus siyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil abyadi minal aswad minal fajri. Kemudian watimus siyama ilal laili. Atim menggunakan kata tamam. Atimus siyama ilal lail. Ya, sampai malam. Bukan sampai ilal ghurub, bukan sampai terbenamnya matahari, tapi ilal lail. Atimus siyama ilal lail. Di sana ayat menggunakan kata yang sama. Ya. Jadi ayat ini sebetulnya punya kunci dalam memahami agama Islam yang seperti dipahami Nabi juga. Karena menggunakan kata atmamna untuk menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan tidak menyebut sempurna kalau tidak ditambah 10 hari. 30 hari ini sudah, menurut kita sudah cukup 1 bulan. Tetapi walaupun menurut kita sudah cukup 1 bulan, tapi menurut Tuhan belum sempurna kalau tidak ditambah 10 hari untuk memberikan apa? Memberikan kepada kita pengertian makna sempurna. Atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbi arba'ina lailatan. Wa qala Musa, dan kita lihat ini benar-benar ada hubungannya dengan khalifah di sini. Coba kita lihat. Wa qala Musa, dan berkatalah Musa li akhihi, kepada saudaranya yaitu Harun. Di sini sudah ada kata akhi. Baru sebutkan nama Harun. Sama tadi ketika Nabi di garis mengatakan man kuntu maula fahadha aliyun maulahu. Ya. Disebutkan hada baru aliyun maulahu. Nah, akhihi Harun. Wa qala Musa li akhihi, dan Musa berkata kepada saudaranya. Siapa saudaranya? Harun. Jadi tidak ada penafsiran lain. Kalau dikatakan saya li akhihi saja, mungkin ada saudaranya yang lain. Mungkin siapa tahu, Nabi Musa apalagi di dalam Al-Quran diceritakan punya kakak perempuan juga. Punya saudara yang lain. Jadi bisa menimbulkan multi tafsir namanya. Tapi di sini tidak mungkin menimbulkan penafsiran lain. Saudaranya Musa yang mana? Kenapa? Karena disebutkan namanya. Qala Musa li akhihi Harun. Jadi harus jelas. Jadi berkaitan dengan kelanjutan agama harus definitif. Harus jelas. Harus harus terang benderang. Tidak boleh ada kabur sesedikit apapun. Maka menggunakan kata li akhihi Harun. Kan bisa saja ada nama Harun yang lain, tapi bukan saudaranya. Coba perhatikan mas kalian, kalau cuma li akhihi saja, kan bisa saudaranya yang lain. Kalau dikatakan Harun saja, kan bisa saja Harun yang lain. Tetapi penggunaan kata li akhihi Harun, tidak ada penafsiran. Kenapa? Harun yang dimaksud adalah saudaranya Musa. Atau saudaranya Musa yang dimaksud adalah Harun. Jadi tidak ada. Kita baca dari sini atau dari sini sama. Saudara yang mana yang dimaksud? Ya Harun. Harun yang mana? Saudaranya Musa, seperti itu. Ya, jadi bukan Harun yang lain. Tapi Harun yang mana? Harun saudaranya Musa. Ya. Jadi jelas. Nah, apa isi daripada pesan Musa kepada saudaranya yang bernama Harun itu? Pesannya ada di sini. Ya.
ukhlufni, gantilah aku, khalifah, jadilah khalifahku. Jadi kalau kita terjemahkan, jadilah khalifahku. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini? Khalifah pengganti Nabi adalah ditunjuk oleh Nabi, dalam hal ini ditunjuk oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa lah yang menunjuk Harun menjadi apa? Khalifahku, kata Musa. Ya-nya di sini Musa. Ini ada kata aku, akunya adalah Musa ini. Ya-nya di sini adalah ya mutakalim namanya. Khalifahku. Ya. Wahai Harun, saudaraku, jadilah khalifahku. Jadilah khalifah setelah aku pergi. Ya. Jadi artinya apa? Khalifah pengganti kalau Nabi tidak ada, ditunjuk oleh Nabinya, bukan ditunjuk oleh manusia. Karena kalau ditunjuk oleh manusia, berarti bukan khalifatullah, tetapi khalifatun nas. Qala Musa li akhihi Harun, ukhlufni, jadilah khalifah. Ini jelas sekali, tertera dalam Al-Quran. Jadilah khalifah sepeninggalku. Dan inilah yang kita sudah bicarakan sebelumnya juga dengan apakah masih akan berkuasa Islam setelah ini? Masih berkuasa, kita sudah lihat dengan berbagai macam ayat. Di beberapa pertemuan yang lalu kita bicara juga tentang ini. Ya. Ketika kita membicarakan ayat 138 kalau tidak salah, atau 128-nya. Yang mengatakan, Nabi Musa mengatakan, ketika Allah mengatakan bahwa in annal arda lillah, bumi ini milik Allah. Ya. Allah akan mewariskannya kepada hamba-hambanya yang bertakwa, akibatul lil muttaqin. Ya. Jadi akan diwariskan, kata-kata di situ pada pertemuan sebelumnya. Dan kata-kata warisan dalam Al-Quran juga ada berkaitan dengan agama. Kata khalifah juga ada, kita sudah lihat. Ya, coba kita lihat di sini jemaah sekalian. Ya. Kita lihat dulu di sini kata khalifah dulu ya. Kata khalifah di sini surat 24 ini kita sudah lihat dulu ayat 55 ya. 55 ini. Wa'adallahu, ini janji juga. Wa'adallahu alladhina amanu. Allah berjanji, sama tadi di ayat ini kan ini. Ya. Wa'ada juga, wa'adana, dan ketika kami berjanji ini. Wa'adallahu alladhina amanu, dan Allah membuat janji kepada orang beriman. Minkum, di antara kalian. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Ya. Apa amal saleh yang paling besar bagi sekarang? Membantu bangsa Palestina. Itulah amal saleh yang paling besar. Kenapa? Karena mereka tertindas. Mereka dibunuh satu persatu. Mereka dibakar hidup-hidup. Ya. Maka amal saleh yang paling kita lihat sekarang adalah membantu bangsa Palestina. Jadi wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati. Ya. Jadi cuma sekali berbahagia, nilai salat duha kita, salat tengah malam kita sekarang menjadi 0 kalau kita tidak membantu Palestina. Karena berarti bahwa untuk apa kita salat menghadap kepada Tuhan, sementara membiarkan hamba Tuhan dibunuh sedemikian rupa. Bagaimana kita memihak kepadanya? Ya sesuai dengan keberadaan kita masing-masing. Kita mengecamnya minimal dalam hati. Wa amilus salihati, dan beramal saleh. Apa kata Allah kepada orang beriman dan orang beramal saleh ini? La yastakhlifannahum. Allah pasti akan menjadikan khalifah. Jadi dari sini kita lihat bahwa yang menjadikan khalifah itu Allah. La yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana juga Allah memberikan khalifaan kepada orang sebelumnya. Apa makna ayat ini? Bahwa namanya kekhalifaan itu wewenang Allah. Yang namanya kekhalifaan di muka bumi adalah domainnya Allah, bukan domain manusia. La yastakhlifanahum, Allah akan mengangkat mereka khalifah fil ardi, muka bumi, kama sebagaimana istakhlafal ladzina. Mana contohnya? Contohnya di sini. Ya. Contohnya di sini. Nabi Musa berkata kepada saudaranya Harun, ukhlufni, wahai saudaraku, jadilah khalifah penggantiku. Kalau Nabi Musa berkata begitu, kan berarti hakikatnya Allah. Karena Nabi Musa adalah utusan Allah. Jangankan berkata begini, melemparkan saja tongkatnya Nabi Musa, bukan maunya Nabi Musa. Kita sudah lihat. Melemparkan tongkat saja, Nabi Musa tidak maunya melemparkan tongkat. Tetapi Allah mengatakan kata-kata wa'auhayna ila Musa an alqi asaka. Kami memberikan wahyu kepada Musa untuk melemparkan tongkatnya. Berarti ini adalah wahyu yang diterima Nabi Musa untuk memilih saudaranya Harun menjadi khalifah sepeninggalnya. Ya. Wa qala Musa li Harun ikhlufni
fi qaumi. Karena apa masalahnya jemaah sekalian? Kalau pengganti nabi atau khalifah itu adalah dipilih oleh manusia, apa yang terjadi? Lama kelamaan dia akan berevolusi sedikit demi sedikit akan menjadi dinasti. Dan benar adanya apa yang terjadi ketika kita menerima konsep khalifah itu bukan dari Allah dan Rasulnya, akhirnya berdirilah dinasti Umayyah yang sangat kejam itu. Berdirilah dinasti Abbasiyah yang sangat kejam itu. Berdirilah dinasti-dinasti yang lain. Ya. Jadi dengan demikian, tidak ada tempat bagi dinasti seperti ini kalau menerima konsep Al-Quran. Maka siapa sebetulnya yang paling takut kepada konsep Al-Quran? Konsep yang diuntungkan oleh dinasti. Ya. Monarki absolut. Karena mereka akan selamat turun-temurun tanpa melewati proses kualifikasi. Ya. Kualifikasi langit. Ya. Wa qala Musa li akhihi Harun ukhluf, ini kata-kata ini. Fi qaumi, pada kaumku, waslih, dan buatlah amal saleh. Wala tattabi, dan jangan mengikuti sabilal mufsidin. Apa yang bisa kita tangkap mafhum mukhalafah dari sini? Ya. Mafhum mukhalafah daripada larangan la tattabi sabilal mufsidin artinya kalau ini kita tolak, yaitu bahwa khalifah itu adalah dipilih oleh Nabi sebelumnya, maka pasti akan mengikuti jalannya orang buat kerusakan di muka bumi. Dan ini yang terjadi. Sampai ketika Umayyah itu menjadi dinasti Umayyah namanya, bahkan cucu Nabi dibunuh dengan cara dibantai. Bayangkan. Cucu Nabi dibunuh dengan cara yang sangat sadis di sebuah tempat namanya Karbala di Irak. Ya. Lehernya dipenggal setelah tubuhnya diinjak-injak dengan kuda, dipanah, ratusan panah menancap di tubuhnya, ditombak, baru disembelih, baru kepalanya diangkat di atas ujung tombak, diarak masuk ke Kufah. Ya, dapat kita bayangkan. Apa sebabnya? Ya karena memberikan tempat bagi berevolusinya kepemimpinan menuju kepada bentuk aristokrasi. Ya. Maka wala tattabi sabilal mufsidin, jangan ikuti. Artinya kalau kalian menolak ini, konsep ini, maka ini yang terjadi. Kalian bahkan hilang jadi laknya jadinya. Kalian mengikuti jalannya orang buat kerusakan di muka bumi. Jadi kapan laknya terjadi? Apabila ini kita lakukan. Ya. Jadi ini terjadi kalau ini kita ikuti. Ya. Tapi ini akan menjadi hilang kalau ini juga dihilangkan. Ya. Kalau ini kita tolak, berarti kita tolak juga ini laknya. Ya. Berarti khalifah penggantinya Nabi Musa adalah mengikuti hawa nafsu. Dan ternyata nanti benar setelah Nabi Musa pergi, mereka bersepakat untuk memilih khalifah bukan berdasarkan yang dipilih oleh Nabi. Artinya hasilnya apa? Yang terpilih adalah Samiri. Dan apa yang terjadi dengan Samiri? Membawa umat menyembah patung yang terbuat dari emas berbentuk sapi. Jadi saya kira jelas sekali ayat ini sebetulnya. Ya. Mari kita lihat bandingan daripada ayat ini. Ini masih ada tadi yang kita mau lihat di sini. Khalifah tadi kan ada. Ya. Waris tadi kita sudah lihat juga ada waris, kata waris. Ya. Kita lihat di dalam surat Anbiya, ayatnya 105. Kita sudah bahas juga, tapi kita ulangi sedikit ya. Walaqad katabna fi Zabur, sungguh kami telah menetapkan dalam Zabur. Mim ba'di dzikr, setelah Al-Quran, dalam Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Apa ketetapan Allah? Annal arda, bahwa bumi ini yang berhak mewarisinya adalah yarisuha ibadi. Yang mewarisinya adalah hamba-hambaku. Ibadi, jadi ada ya-nya ya mutakalim. Hamba-hambaku, yang mana? As-salihun, yang saleh. Ini tidak boleh sembarangan. Ya, ini jelas sekali. Jadi sama tadi yang dikatakan di dalam ayat ini, ya. Yaitu harus dipilih karena dia saleh ini, waslih. Di sini katakan ibadiyas salihun. Ya. Sama juga tadi di surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat, dan beramal saleh. Ya. Jadi annal arda yarisuha ibadiyas salihun, hamba-hamba yang saleh.
Nah, ya, saya kira jelas jemaah sekalian ya. Nah, maka kata-kata ini wala tattabi sabila mufsidin jelas ya. Karena mana kita kalau tidak mengikuti ini, maka kita akan mengikuti jalannya orang buat kerusakan di muka bumi. Dan ini yang terjadi sekarang. Ketika kita menjadi penonton pasif negara-negara Timur Tengah, negara Yordania, negara Arab Saudi, hanya berdiam diri terhadap Israel, bahkan mereka ingin memperbaiki hubungan dengan Israel, kan sama dengan mengikuti jalannya orang buat kerusakan di muka bumi. Mereka telah menyembah Israel, mereka telah menyembah Amerika Serikat, mereka telah menyembah patung yang terbuat daripada anak sapi betina, terbuat dari emas. Kenapa? Ada bantuan-bantuan keamanan dan bantuan-bantuan ekonomi di sana bagi negara yang kurang mampu seperti Mesir. Ya. Wala tattabi sabilal mufsidin. لا لا حلو هيصحى ان شاء الله. هيصحى ان شاء الله. Walamma ja'a Musa limiqatina. Tatkala Musa datang li untuk miqatina, untuk memenuhi waktu perjanjiannya dengan kami. Tadi kan ada waktu perjanjian miqat. Tatkala Musa datang memenuhi perjanjiannya dengan kami, wa kallamahu rabbuhu, dan Tuhannya berbicara kepadanya. Ini kallamahu. Wa kallamahu, dan berbicara kepadanya Tuhannya, itu Tuhannya Musa. Qala, berkatalah Musa kepadanya, Rabbi, wahai Tuhanku, arini perlihatkanlah kepadaku, atau biarkanlah aku, ya. Arini, biarkanlah aku, anzur ilaika, melihat kepadamu. Bisa juga izinkanlah aku untuk melihat kepadamu. Arini, ya. Perlihatkanlah dirimu kepadamu agar aku bisa melihat dirimu. Arini anzur ilaika. Arini di sini dari kata ro'a itu adalah perlihatkanlah, ya. Dari kata ro'a, anzur juga, ya. Tapi anzur itu bisa juga bermakna pikirkanlah, anzur, pikirkanlah. Kalau arini itu bisa bermakna jelas, nampak, yang bisa diindrai. Maka perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku bisa melihat ilaiku kepadamu. Qala, kemudian Allah berfirman. Qala. Jemaah sekalian, apakah salah kalau Musa berkata begini? Tentu saja tidak. Tetapi tujuan ayat ini adalah Allah ingin mengedukasi kita, mendidik kita berkaitan dengan hakikat Tuhan, zatnya Tuhan. Ya. Tetapi ini juga Nabi Musa tidak salah. Kenapa? Saking rindunya Musa kepada Tuhannya, karena ini berjumpa tapi tidak melihat. Kan berjumpa tapi tidak melihat secara indrawi, secara zahir. Maka dia mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, hari ini perlihatkanlah dirimu kepadaku, anzur, agar aku bisa melihat ilaika kepadamu. Apa jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan ini yang menentukan apa yang disebut dengan zatnya Tuhan. Qala, Allah berkata, berfirman, lan tarani. Lan di sini artinya sama sekali tidak. Taro sama. Kenapa menjadi ari di sini? Karena dia kata kerja perintah. Wahai Tuhanku, hari ini perlihatkanlah dirimu kepadaku. Tuhan mengatakan lan taroni. Kamu sekali-sekali tidak akan bisa melihat aku dengan kacamata indrawi. Walakin akan tetapi unzur ilal jabali. Perhatikanlah kepada gunung. Nah, di sini tidak mengatakan lihatlah kepada gunung. Ya. Tapi menggunakan kata unzur, perhatikan. Jadi bukan hanya sekedar melihat, tapi perhatikan. Jadi artinya ada sifat yang harus kita perhatikan pada gunung. Di tempat lain dikatakan bahwa gunung itu bergerak. Jangan pikir gunung itu jamidan, enggak. Gunung itu bergerak. Ya. Jadi gunung itu ternyata bergerak. Ya. Jadi kata-kata unzur di sini perhatikan, diteliti baik-baik. Ya.
Jadi coba perhatikan baik-baik ilal jabal, kepada gunung. Bukan hanya kepada gunung, tapi seluruh alam materi itu bergerak. Jadi hakikat yang mendasari seluruh alam materi adalah gerak. Ya namanya alam materi, kalau kita tanya apa itu alam materi? Gerak. Tidak ada yang tidak bergerak. Dan ini diakui oleh para filosof. Sampai filosof Yunani pun mengatakan bahwa di alam materi ini tidak ada yang tidak bergerak. Tidak ada yang tidak berubah. Semuanya berubah terus-menerus. Semuanya bergerak. Bergeraknya terus-menerus. Pantari. Tidak pernah berhenti bergerak. Tidak ada yang tidak berubah. Gerak itu kan berubah. Satu-satunya yang tidak berubah, kata para filosof ini, adalah perubahan itu sendiri. Jadi yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi artinya apa? Terus-menerus berubah. Lantarani walakin unzur ilal jabal. Perhatikanlah kepada gunung. Jadi ingat, bukan hanya lihat, perhatikan kepada gunung. Perhatikan kepada alam materi. Semuanya bergerak. Maka apa kata Tuhan? Fainistaqor, apabila gunung itu, ya, apabila gunung ini tetap pada tempatnya, makanahu, ya, kan berarti berubah, karena tidak tetap pada tempatnya, berubah terus-menerus. Ya. Fainistaqor makanahu. Ini kita bisa lihat di dalam ayat jamidan. Kita lihat di sini nih, ya. Kalau kita lihat kata jamidan, ya, ini akan ada, kita lihat ini, ya. Ini surat An-Naml ayat 88. Mari kita lihat An-Naml 88. An-Naml itu surat 27. 88. Ini. Wataral jibalah, dan kamu lihat kepada gunung. Tahsabuha, maksudnya kalau kita lihat sepintas tidak memperhatikan, ya. Kan makanya tadi luar biasa itu Al-Quran. Menggunakan kata unzur ini. Menggunakan kata-kata unzur tadi. Ya. Menggunakan kata-kata unzur ini. Ya. Unzur ilal jabal. Jadi artinya bukan hanya sekedar melihat. Kalau sekedar melihat seperti ini, dia adalah jamidatan. Tetap tidak bergerak ini. Kalau kamu melihat secara zohir, secara indera, panca indera, kepada al-jibal, kepada gunung-gunung, tasabwa, kamu menyangka, kamu mengira, hak ini kembali kepada gunung, kau mengira bahwa gunung-gunung itu jamidatan, tetap. Atau tidak bergerak, jamidah itu tetap. Sini disebut beku. Ya, tetap beku, tidak bergerak. Ya. Padahal uanya sementara, atau padahal, kita tinggal padahal hiya-hiyanya kembali kepada jabal. Padahal gunung-gunung atau materi itu tamurru, berjalan, bergerak, berubah. Ya. Marasahab, seperti berjalannya awan. Bergerak seperti kita lihat di atas, awan kan kelihatan bergerak. Jadi alam materi itu bergerak. Ya. Nah di sini dikatakan kamu akan melihat seakan-akan tetap jamidatan. Padahal kalau kita nazara yanzuru, unzur, maka kita menyaksikan ternyata dia tidak tetap. Seperti dalam ayat ini. Ya. Lantarani, kamu tidak akan bisa melihat aku secara indrawi. Walakin, akan tetapi, unzur, perhatikanlah ilal jabal, kepada gunung. Fa'inistaqarra, apabila dia tetap, tadi, atau istilahnya tadi jamidatan, fa'inistaqarra, apabila dia tetap, maka tempatnya, maksudnya tempatnya tidak berubah, dia tidak ada perubahan, fasaufa tarani, maka kamu akan melihat aku. Coba kita renungkan dalam-dalam. Fasaufa tarani. Ya. Menggunakan kata tara di sini. Karena menggunakan kata ini aro di sini. Ya. Jadi kalau kau menyaksikan gunung itu tetap pada tempatnya dalam pengertian uzur, kalau memperhatikan bahwa gunung itu tetap pada tempatnya, berarti kau melihat aku. Nah, artinya apa dimaksudkan? Berarti bahwa yang menghalangi kita menyaksikan Tuhan adalah alam materi yang bergerak. Alam materi yang bergerak menjadi hijab. Jadi kalau kita bisa menafikan kebergerakan alam materi, maka kita akan tersingkap. Mata kita memang hanya bisa melihat yang bergerak. Yang tidak bergerak tidak mampu dilihatnya. Maka bagaimana kita bisa melihat Tuhan dengan mata kepala kita? Tentu tidak bisa. Lantarani, kata ayat ini. Lantarani. Kenapa? Karena mata kita ini hanya dipersiapkan untuk melihat sesuatu yang berubah, yang bergerak. Yang tetap tidak bisa.
Sedangkan hakikat Tuhan itu adalah tidak berubah. Ya, mustaqar, tetap di tempatnya. Dia tidak berubah Tuhan itu. Dia abadi, dia baqa. Selain daripada dia, semuanya fana, berubah dan akan menuju kepada kehancuran. Jadi katakan, walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makanu fasawfa tarani. Artinya kalau kamu melihat gunung itu tetap juga, artinya seandainya alam materi ini berhenti bergerak, maka kamu menyaksikan aku. Ini makna keduanya apa? Makna pertama tadi bahwa semuanya bergerak. Dan yang bergerak ini adalah hijab. Makna kedua, fa in istaqarra makanu, kalau gunung atau materi itu berhenti bergerak, kamu akan melihat aku. Kalau materi berhenti bergerak, kamu akan melihat aku. Jadi artinya jemaah sekalian berbahagia, sebagai manusia kita harus memahami bahwa benda-benda yang ada ini hakikatnya tidak ada. Setelah kita memahami benda-benda ini tidak ada, karena dia bergerak, maka yang kita saksikan adalah yang menggerakkannya. Dan yang menggerakkan itu adalah tidak bergerak. Ingat, yang menggerakkan itu tidak bergerak. Dan kata-kata Al-Quran ini sudah dikatakan juga oleh Aristoteles jauh sebelumnya. Ketika mengatakan bahwa yang namanya sebab tertinggi, ataukah kausa prima itu sebab yang tak tersebabkan adalah penggerak yang tak tergerakkan. Disebut dengan bahasa Inggris unmovable mover. Penggerak yang tak bisa digerakkan. Yang lain bisa digerakkan. Makanya kemudian kita tidak bisa melihat penggerak. Kenapa? Mata kita terhipnotis oleh yang bergerak. Seperti tadi sihirnya, ahli sihirnya Musa. Ya, terhipnotis oleh sihir sehingga tidak melihat hakikatnya bahwa itu adalah sebetulnya tongkat. Falamma tajalla rabbuhu, maka tatkala Tuhannya nih, tajalla rabbuhu, mentajallikan dirinya. Falamma tajalla, tatkala Allah mentajallikan dirinya lil jabali, kepada gunung. Apa artinya ketika Allah mentajallikan dirinya pada gunung, berarti gunung berhenti bergerak. Tiba-tiba yang muncul di sana adalah dia. Ketika muncul di gunung itu adalah dia, artinya tidak bergerak. Kalau Tuhan muncul di gunung, kan artinya gunung harus berhenti bergerak. Kenapa? Tuhan sendiri tidak bergerak. Ketika gunung berhenti bergerak, apa yang terjadi kemudian? Ja'alahu dakka. Maka kemudian yang terjadi adalah hancur semuanya. Gunung hancur. Kan begitu dia berhenti bergerak, dia hancur. Jadi alam materi ini ada karena dia bergerak, berubah terus-menerus. Dan yang berubah itu hakikatnya tidak ada. Jadi ketiadaan inilah sebetulnya alam materi yang menyebabkan kita terhijab. Kenapa? Karena kita menganggap dia ada, pada sebetulnya hakikatnya tidak ada. Hakikat yang ada cuma satu, dia. Yaitu Rabbuh, Tuhannya Musa. Falamma tajalla Rabbuh lil jabali, kepada gunung, ja'alahu dakka, maka menjadilah Musa, menjadilah gunung itu dakka. Ya. Kharra Musa, dan tersungkur, hari itu tersungkur. Ya. Tersungkurlah Musa dalam keadaan sa'iqa, pingsan. Ya. Apa artinya pingsan di sini? Kehilangan kesadarannya tentang alam berubah. Jadi bahasa lainnya, dia fana. Dia hilang. Yang ada hanya Allah. Maka dia pingsan. Apa artinya pingsan? Kehilangan akunya. Kehilangan kesadaran akan alam materi. Inilah ketika kita tumpahkan air dalam gelas, dalam botol, dalam kaleng, ke dalam samudra, yang ada hanya samudra. Sa'iqa itu pingsan, hilang. Dia menjadi tidak ada. Dia menjadi fana. Jadi kata-kata fana artinya tidak ada. Sa'iqa artinya kehilangan kesadaran kita tentang alam materi menjadi runtuh, hilang. Ketika kita tersambung dengan Allah, kesadaran alam materi tentangnya. Artinya apa? Alam materi menjadi tidak ada nilainya. Ternyata tidak ada. Maka dalam kondisi inilah nabi-nabi itu tidak pernah bergantung kepada materi. Kata Imam Khomeini kepada rakyat Iran, kalau musuh menghancurkan kekuatan kalian itu bagus. Kok kenapa bagus? Karena berarti dengan begitu kamu bergantung hanya kepada Allah saja. Karena mungkin selama ini kamu bergantung kepada kekuatanmu. Kalau kamu bergantung kepada kekuatan alam, berarti kamu tidak akan dapat pertolongan. Kamu belum bisa fana.
Kamu harus melepaskan kebergantungan kepada siapapun. Maka terjawablah sekarang menurut kita kalau kata-kata Imam Khomeini tadi, kenapa bangsa Palestina atau umat Islam belum ditolong? Karena kebergantungannya kepada Allah belum 100%. Masih bergantung kepada negara-negara yang kaya, kepada negara-negara yang maju teknologinya, kepada negara-negara yang dianggap bisa menolong mereka. Padahal ini adalah caranya tadi. Allah memberikan balaun, ujian, agar kita hanya bergantung kepada Dia. Tetapi kebergantungan kepada Dia tidak berarti meninggalkan kewajiban zahiriah kita. Kewajiban zahiriah kita tetap ada. Mata tetap harus digunakan untuk melihat. Tapi ingat, yang dilihat mata itu hakikatnya tidak ada. Ya. Falamma afaqah, maka tatkala dia, di sini perhatikan ya mas kalian ya, ini kata-kata afaq ini adalah sadar kembali. Ya. Di sini juga apa nih? Ya. Mana tadi di sini? Ya. Maka ketika Tuhannya menampakkan kepada Tuhannya, gunung itu hancur dan Musa itu. Setelah Musa sadar, ini sadar juga nih. Ya, ini sadar. Ini sadar ya. Dia sadar sama dengan ini. Sadar ya. Jadi ini sama dengan ini, sadar. Nah, apa yang kita ingin komentar di sini? Kata-kata afakah kok diartikan sadar? Ya memang ada unsur sadar di dalamnya. Tapi kalau kita lihat ayat lain, afak ini bukan sadar. Coba kita lihat di sini. Ya. Kita lihat surat 41. Surat Fussilat ayat 53. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Sama nggak tulisannya ini? Afak. Sama kan? Ya. Ini. Afak. Bedanya dengan ini apa? Ada alif lam ma'rifahnya. Coba kita hilangkan alif lam ma'rifahnya. Ya, tulisannya afak. Sanurihim ayatina. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami. Fil afaki. Di afak. Di ufuk. Ini afak ini bentuk jamak dari ufuk. Fil afak, penjuru. Alam semesta. Nah, jadi artinya apa kalau kita kembalikan ke sini? Falamma afaka. Maka tatkala Nabi Musa terhubung lagi kesadarannya dengan alam semesta, alam materi, alam dunia, baru dia menyadari. Artinya apa? Setelah keluar, ibaratnya itu sudah turun dari Mi'raj. Sudah turun lagi dari Mi'raj. Dia sudah kembali dari Al-Haq menuju kepada Al-Khalq bersama dengan Al-Haq. Maka falamma afaka, maka tatkala dia sudah menyadari kembali alam materi di sekitarnya, maka berkatalah Nabi Musa. Maka dikatakan juga sadar, bisa juga. Artinya sudah menyadari bahwa dia ternyata masih ada di alam dunia. Dia masih ada di alam materi. Ya. Tadinya dia trans, tadinya dia benar-benar dia hilang, dia fana. Dia sa'iqa. Ya, dia benar-benar dalam keadaan yang ada hanya Allah pada saat itu. Dia menyatu padu dengannya. Maka sekarang setelah dia kembali menyadari bahwa dia masih di alam, qala, dia berkata, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah. Tubtu, aku sekarang sudah bertobat. Apa artinya bertobat? Sebetulnya Nabi Musa mewakili kita bahwa ternyata alam materi hakikatnya tidak ada. Yang ada hanya Engkau Tuhan. Lalu kenapa kita sekarang ada di alam materi? Caranya Tuhan menguji kita agar membuktikan apakah kita merindukan Dia. Kalau kita ingin merindukan Dia, maka kita tidak akan tertipu oleh dunia. Karena kerinduan itu akan bisa menghilangkan hijab. Kerinduan itu menyebabkan gunung yang setinggi apapun didaki. Lautan yang seluas apapun diseberangi. Ya. Begitulah dengan alam semesta ini. Harusnya tidak mengganggu perjalanan rohani kita kepada Allah. Kita menjalankan tugas keduniaan kita. Di dunia ini kita butuh makan, minum, tapi kita tidak terganggu oleh mereka. Kenapa? Hakikatnya tidak ada. Lalu kenapa kita harus ada? Itu tadi ujian, bala, untuk menguji apakah kita rindu kepada Dia atau tidak. Karena orang yang rindu kepadanya tidak akan terganggu oleh tirai ini. Maka Nabi Musa mengatakan, tubtu subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Hanya Engkau saja yang ada ya Allah. Sekarang tubtu ilaika kepadamu. Ya. Nah, ini artinya mewakili kita. Inilah yang harus kita lakukan pada saat umur kita paling terlambat 40 tahun. Jadi harusnya ini sudah, kesadaran ini ada pada diri kita pada umur 40 tahun.
ya lebih cepat lebih bagus ya. Tetapi kalau sudah 40 tahun belum ke situ juga, ini benar-benar keterlaluan. Nah, dari mana kita tahu? Nah, coba kita lihat ini kata-kata tubutu ini. Nah, coba kita buka surat Al-Ahqaf. Surat 46 nih ya. Ayatnya 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami telah berwasiat kepada manusia biwalidayhi, agar kepada kedua orang tuanya ihsana, berbuat baik. Hamalatuhu, ibunya lah yang mengandungkannya, maksudnya terutama ibunya, karena ibunya lah yang mengandungkannya. Kurha wa wada'athu kurha, dalam keadaan susah payah, dan juga melahirkannya dalam keadaan susah payah. Wa hamluhu, ibunya lah yang mengandungkannya, wa fisaluhu, dan menyapinya jumlahnya minimal salasuna syahra, 30 bulan. Hatta sampai idza balaga, ketika dia balik, asyudda dewasa, akil balik, wa balaga arba'ina sana. Jadi harusnya begitu kita balik, harusnya sudah muncul kata tubutu nanti di sini ya. Muncul ini tubutu di sini. Tapi itu mengatakan kalau tidak juga bermula pada saat balaga asyudda, paling tidak balaga arba'ina sana, mencapai umur 40 tahun. Ketika balaga arba'ina sana, maka harusnya berkata qala Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni an ashkura nikmata ini. Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku kemampuan untuk mensyukur nikmat-Mu. Nikmat apa yang dimaksud? Kita sudah lihat tadinya, Bani Israel. Nikmat kenabian. Allati an'amta alayya, yang telah kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Jadi orang tuaku telah berwilayah kepada Nabi, aku pun berwilayah kepada Nabi dan pengganti Nabi. Wa an a'mala salihan, dan agar aku beramal saleh. Seperti tadi kita lihat pesannya Nabi Musa kepada Nabi Harun, beramal saleh. Tarda, yang kamu ridhoi. Waslih li, dan salehkanlah diriku, fi dzurriyyati, agar kesalahan ini juga ada pada keturunanku. Ini sesungguhnya aku tubtu ilaika, ini sama nih. Tubtu ilaika sama nggak tulisannya di perhatikan? Ya. Tubtu ilaika. Tubtu ilaika sama persis ya. Qala subhanaka tubtu ilaika. Maksudnya ke Allah, sekarang aku bertobat kepadamu. Apa bertobatnya? Tidak lagi tertipu oleh alam materi yang ternyata hanyalah fata morgana ini. Dunia ini hanyalah warna-warna pelangi saja. Ya. Wa ana awwalul mu'min, dan saya sekarang menjadi awal yang beriman. Jadi orang beriman itu hakikatnya adalah orang yang sudah tersingkap, menyaksikan kebesaran Allah melalui alam semesta. Yang disaksikan ini adalah tajallinya Tuhan saja. Kita lanjut lagi karena waktunya sudah habis dan kita masih ada 2 ayat lagi. Qala, Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, inni stafaituka, aku memilihmu. Jadi penggunaannya kata-kata Musa itu dipilih oleh Allah. Maka pilihan Musa tadi hakikatnya pilihan Allah ini, penggunaan kata-kata ini. Ini kan kalimat pernyataan ya, proposisi namanya. Wahai Musa, inni stafaituka. Proposisinya dari sini. Ya. Inni stafaituka ala nasi birisalati wa bikalami. Jadi ini ada inni stafaituka, aku yang memilih kamu wahai Musa. Untuk seluruh manusia. Makanya kita sampaikan sebelumnya bahwa walaupun kelihatannya untuk Bani Israel, sebetulnya untuk seluruh manusia. Karena ajaran agama samawi manapun adalah cocok untuk seluruh manusia. Walaupun secara spesifik turunnya Nabi itu pada suatu daerah tertentu. Musa kepada Bani Israel. Nabi Muhammad awalnya di masyarakat Mekah. Tapi bukan berarti ajarannya hanya untuk orang Mekah. Karena ajaran Tuhan adalah ajaran yang bersifat universal. Maka ini stafaituka ala nasi birisalati wa bikalami. Kalau kita potong, ini stafaituka, aku yang memilih kamu. Jadi kita tekankan di sini. Ya. Saya memilih kamu. Jadi namanya Nabi dan Rasul itu dipilih oleh Allah, ya, bukan dipilih oleh manusia. Jadi ingat, Nabi itu adalah dipilih Allah. Maka karena Nabi dipilih Allah, maka pilihan Nabi adalah pilihan Allah juga hakikatnya. Pilihan Nabi Musa kepada Harun adalah pilihan Allah juga. Kenapa? Karena Nabi Musa dipilih oleh Allah.
Coba kita lihat lagi di sini ayat-ayat berikut ini ya. Kita lihat di sini ya. Ini surat Fatir ya, surat 35. Summa awrathna al-kitaba, kemudian kami wariskan kitab suci. Jadi kitab suci diwariskan. Kepada siapa kitab suci diwariskan? Alladzina stafaina, yang kami pilih kata Tuhan. Min ibadin di antara kami. Jadi kalau nabinya meninggal dunia, kitab suci itu harus ada yang mewarisi. Sekarang Al-Quran siapa yang mewarisi? Kalau bukan yang dipilih Tuhan, ya berarti bebas menafsirkannya. Akhirnya menjadi relatif. Terjadilah macam-macam penafsiran dan akhirnya berkelompok-kelompoklah manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa kitab suci itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih juga. Ini, perhatikan ini. Sama tadi kata-kata ini. Ya. Ini istafaitu ke aku yang memilih kamu, wahai Musa. Nah sekarang kenapa di sini istafaina, kami memilih? Karena kitab suci itu harus pertama datang kepada nabinya, rasulnya, tapi kemudian rasul atau nabinya kan akan meninggal. Harus dia pilih penggantinya. Pilihan penggantinya oleh Nabi, hakikatnya pilihan Allah. Maka lahirlah di sini. Maka pilihan Musa kepada Harun menggunakan istafaina. Yang mewarisi Taurat setelah Nabi Musa siapa? Harun. Maka menggunakan kata istafaina. Sedangkan kalau Allah kepada Nabi Musa, istafaitu, aku memilih engkau wahai Musa. Jadi summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Dipilih dari antara hamba-hamba kami. Faminhum, humnya kembali kepada siapa? Orang-orang yang meyakini kebenaran kitab suci itu ketika menolak orang yang dipilih oleh Allah sebagai pewaris kitab suci, maka mereka menzalimi dirinya sendiri. Faminhum zalimun li nafsi. Wa minhum muqtasidun. Ya. Dan di antara mereka ada yang biasa-biasa saja. Itu bukan urusan kita. Tapi ada di antara mereka, wa minhum, inilah yang memenuhi. Inilah yang percaya dengan kata-kata ini. Yaitu, wa minhum sabiqun bil khairati biidnillah. Mereka lah yang bergegas cepatnya untuk menerima kebaikan itu, yaitu tadi bahwa yang namanya kitab suci, itu penggantinya, penerus kitab suci harus dipilih oleh Allah. Maka mereka adalah sabiqun fil khairati. Dan kita semuanya disuruh ke sini. Fastabiqul khairat. Biiznillah atas izin Allah. Ini juga dimaksud dengan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Jadi yang mewarisi kitab suci itu adalah as-sabiqunal awwalun. Bukan hanya awalun tapi as-sabiq. Sabiq ini sama tulisannya. Bedanya di sana jamak as-sabiquna. Kenapa? Karena terus-menerus ke bawah. Zalika huwal fadlul kabir. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini juga kita lihat pada ini. Inna Allah astafa Adam. Allah memilih Adam. Wa Nuhan, wa ala Ibrahim, wa ala Imran ala alamin. Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Tadi kita lihat Nabi Musa. Begitu juga keluarga Imran terhadap seluruh alam. Dzurriyyatan. Penerusnya apa? Dzurriyyatan. Zuriat mereka. Jadi penerus yang dipilih ini, yang disebut tadi dengan orang yang soleh, ibadi, adalah dzurriyyatan, keturunan. Saya kira jelas sekali Pak Al-Quran. Ya. Nah sekarang jemaah sekalian Allah mengatakan, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati bi kalami fakhuz ma ataituka. Maka ambillah baik-baik. Khuz, ambillah ma ataituka, apa yang kuberikan kepada kalian, itu tadi Alkitab. Ya. Kitab suci. Ya. Ambillah kitab suci itu. Yang tadi di sini kita sebutkan di sini nih, ya. Nih, kitab. Ambillah kitab suci nih. Kalau sekarang ambil Al-Quran itu. Ya. Fakhuz ma'ataituka wa kun minasyakirin, dan bersyukurlah dengan kitab suci dan pasangannya. Ingat, kitab suci dan pasangannya. Ya. Ini adalah Taurat tempo dulu, ya. Digulung-gulung. Wa katabna lahu fil alwahi. Kami menuliskan Taurat itu di dalam lembaran-lembaran alwah. Min kulli syai'in, segala sesuatu. Jadi sama Al-Quran juga. Segala sesuatu dibicarakan di dalamnya. Mau'izatan, sebagai pelajaran. Jadi segala yang ada di dalam lembaran-lembaran kitab suci itu adalah pelajaran. Wa tafsila,
apa kata-kata alwa di sini bisa bermakna lembaran zahir, bisa juga bermakna lembaran-lembaran hatinya Nabi atau pengganti-pengganti Nabi tadi. Wa tafsil dan penjelasan likulli syai'. Jadi bukan hanya mencakup segala-galanya, tapi juga tafsir, penjelasan terhadap segala sesuatu itu. Fakhuzha, maka ambillah isi kitab suci itu biquwatin, dengan sekuat-kuatnya. Peganglah kitab suci dengan sekuat-kuatnya. Dan juga wa'mur qaumaka, perintahkan kaummu. Kalau di tempat lain, wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu. Ya'khuz, untuk juga berpegang kepadanya. Ya'khuzu biahsaniyah, dengan sebaik-baiknya. Sa'urikum daral fasad. Karena kalau kamu berpegang teguh baik-baik di sana, kamu akan menyaksikan dengan terang oleh jiwamu tentang orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Daral fasad itu tempat-tempat yang sebetulnya melakukan kerusakan. Kelihatannya beradab, tapi ternyata biadab. Ya. Yang kelihatannya humanistik, ternyata inhuman. Ya. Tidak manusiawi. Saurikum daral fasiqin, orang-orang yang berbuat fasik. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita dan mengingatkan kita bahwa ternyata semuanya disebutkan dengan rinci di dalam Al-Quran. Nah, disebutkan dengan rinci dalam Al-Quran. Kita tinggal mau memegangnya saja, kuat-kuat atau tidak. Ini kata-kata Tuhan, fakhuzha biquwatin. Sayang seribu sayang, selama ini kita dibawa keluar daripada Al-Quran, dibawa kepada hadis-hadis yang penafsirannya sangat banyak. Statusnya pun ada sahih, ada macam-macam. Sedangkan Al-Quran jelas sekali. Fakhuzha biquwatin wa'mur qaumaka ya'khuzu biahsaniha. Peganglah kuat-kuat dan perintahkan kaum kamu juga untuk berpegang kepadanya dengan sekuat-kuatnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jamal ini. Ada sedikit nih Ustaz. Ya, silakan Pak Jamal. Ayat 142 40 malam itu maksudnya 40 malam saja atau 40 malam siang dan malam? Terima kasih Ustaz. Ya, jadi penekanannya adalah 40 malam ya. Jadi ini adalah 40 malam. Ya. Jadi jelas siang 40 malam. Berusaha gitu, hanya malam saja. Tidak perlu siangnya, malam saja. Ya, karena di dalam Al-Quran selalu aspek-aspek hubungan pribadi antara hamba dengan Tuhan itu selalu disebut malam. Waktu Nabi Muhammad kita Isra Miraj menggunakan kata malam juga Pak Jamal. Oke, terima kasih. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Ya. Kita juga supaya menjadi Muhammad, termuhammadkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Selalu malam. Ya. Makanya di dalam Al-Quran bahkan ada surat Al-Lail. Ya. Ada surat Al-Lail, surat tentang malam untuk menjelaskan begitu pentingnya malam. Ya. Di dalam ayat-ayat seperti awal-awal turun Al-Mudaththir atau Al-Muzammil itu dikatakan bahwa qumil lail, di waktu malam bangunlah. Ya. Qumil lail. Jadi selalu kalau berkaitan dengan hubungan abad hamba dengan Tuhannya itu malam. Kenapa menggunakan kata malam? Karena pada malam itulah semua tadi yang bersifat fenomena menjadi tidak ada. Kan gelap, tertutup, terhijab. Jadi semua yang kita anggap indah itu terhijab pada malam hari. Semua warna-warni menjadi tidak kelihatan. Namanya malam itu adalah tidak berbeda antara warna putih dengan warna kuning. Ya, jadi semuanya sama. Tidak berbeda bahkan antara kursi dengan meja. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Pokoknya pada malam hari itu bermakna batin, artinya yaitu dalam keadaan hati tertutup daripada alam materi yang hakikatnya tadi tidak ada. Dan malam juga bermakna gelap, dan kegelapan itu hakikatnya tidak ada. Yang ada itu adalah terang cahaya. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Tadi soalan Ustaz. Pertama, bahawa mafhum mukhalafahnya kalau ayat al-yawma lakum dinakum tadi adalah ayat terakhir dalam Quran. Sedangkan surah Fatir tadi ayat 32 dan surah Al-Araf ni 142
adalah sebelum ayat tadi, maka mafhum mukhalafahnya lah Nabi SAW terang-terang akan mentaati melaksanakan perintah Allah SWT persis bagaimana dibaca 40 hari je Nabi Musa lantik Nabi Harun alaihissalam sebagai khalifah walaupun 40 hari. Sedangkan beliau sendiri adalah penghulu para nabi yang akan tinggalkan umat Islam ini. Kedua, sisi irfani Ustaz, apakah diperlihatkannya kepada roh Musa alaihissalam ketika tubuh tadi ditanggalkan sehingga beliau mukasyafah lalu musyahadah ketika tersedar dan tersadar kembali itu Ustaz. Barakallahu afwan. 1/4. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi yang dikatakan tadi Pak Nur pertama benar ya, bahwa kalau 40 hari saja atau 40 malam saja, ini kan cuma arba'ina lailah, 40 malam saja umat ditinggalkan oleh nabinya, harus ada khalifah. Kita ulangi lagi, ini ditekankan. Kalau 40 malam saja umat ditinggalkan oleh nabinya, harus ada khalifah, bagaimana pula kalau selama-lamanya? Ya. Bayangkan Nabi telah pergi, Nabi Muhammad telah pergi selama-lamanya. Sementara kehidupan masih berjalan, masih ada manusia sampai sekarang. Buktinya kita ada. Kita ini adalah bukti bahwa kita masih ada. Dan kita ini hidup 1400 tahun setelah Nabi tiada. Setelah Nabi kembali kepada Rabb-Nya. Setelah Nabi kembali kepada Rabb-Nya, kita sekarang masih ada 1400 tahun. Masa tidak ada khalifah? Ya. Jadi 40 malam saja sudah harus ada khalifah. Ini satu. Artinya begitu urgennya, pentingnya khalifah. Satu. Yang kedua, khalifah itu harus ditunjuk oleh nabinya. Seperti di sini. Musa lah yang berkata, ukhlufni, wahai saudaraku Harun, jadilah khalifah penggantiku. Ya, di tengah-tengah kaumku, di tengah-tengah umat. Ya. Kan jelas sekali. Jadi satu adalah bahwa 40 malam saja harus ada khalifah, bagaimana kalau 1000-an tahun? Ya, sekarang sudah 1000-an tahun. Yang kedua, khalifah itu bukan ditunjuk oleh manusia, tapi ditunjuk oleh nabi yang akan pergi. Ya, namanya jelas Harun. Hubungannya dengan nabi jelas, saudaranya. Ya. Saudaranya Musa, namanya Harun. Jadi jelas sekali jemaah sekalian berbahagia. Hubungan Nabi Muhammad kita dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama hubungan saudara. Walaupun sepupu, saudara sepupu. Kenapa? Karena Nabi itu tinggal di rumahnya Abu Thalib. Dan ketika Nabi tinggal di rumahnya Abu Thalib, pamannya, lahirlah anaknya Abu Thalib, namanya Ali bin Abu Thalib. Jadi dibesarkan bersama dalam satu rumah, sama dengan saudara. Kenapa? Karena Nabi Muhammad kita sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Maka yang jadi ayahnya itu adalah pamannya, Abu Thalib. Saudaranya, Ali. Jadi jelas dalam ayat ini. Ya. Jadi harus ada khalifah. Ya. Terus yang kedua tadinya jemaah sekalian berbahagia, ya kita harus untuk melepaskan dari semuanya ini, tidak perlu kita misalnya bunuh diri kan keluar salah. Nah, bagaimana cara agar kita tetap bertuhankan hanya kepada Allah, tetapi tetap bersama dengan rumah kita, negara kita, uang kita. Kan kita butuh uang, kita butuh negara, kita butuh kereta, kita butuh kendaraan. Ya, kita butuh istri, anak, dan sebagainya. Apakah kita harus melepaskan diri? Tidak. Yang dilepaskan adalah hati kita kepada mereka. Tanggung jawab lahiriah kita tetap harus ada. Kita harus memberi makan dan minum kepada anak istri kita. Kita harus membayar pajak-pajak rumah dan kendaraan kita kepada negara. Tetapi kita harus meyakini bahwa itu semuanya adalah fenomena saja. Ya, yang hakikat itu adalah Allah SWT. Sehingga apa? Kalau kita kehilangan tidak bersedih, kalau kita dapat banyak tidak berbangga. Ya. Karena kalau dapat banyak berbangga, menjadilah kita aku, subjektif, ego. Kalau kita kehilangan, lalu kita kemudian bersedih, kemudian menjadilah kita tertekan. Jadi kita dapat tidak berpengaruh. Tidak, kekurangan juga, kehilangan juga tidak berpengaruh. Ya, itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia,
kita perlu memiliki ini supaya kita tidak terpengaruh oleh perubahan. Karena tadi dikatakan bahwa alam semesta yang nampak secara zahir ini, secara indera, itu berubah terus-menerus. Ya. Semuanya berubah terus-menerus. Ketika berubah terus-menerus, kan hakikatnya yang kita miliki sekarang bukan yang kemarin. Ya. Contoh misalnya, kita lihat wujud istri kita sekarang, kan bukan sebetulnya tahun lalu. Kenapa? Karena sel-selnya, kulit-kulitnya sudah berubah sebetulnya. Ya. Nah, kalau begitu apa hubungan kepemilikan orang tua kepada anak, istri, ataukah kepada benda? Itu hanya pada kesadaran. Hanya pada kesadaran saja. Nah, kesadaran kita inilah yang harus kita potong supaya hanya kepada Allah saja. Supaya kita bersama dengan dunia, tetapi tidak tertipu oleh dunia. Maka dikatakanlah dalam Al-Quran bahwa wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa daral akhirah lahiyal hayawan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Satu lagi Ustaz, pertanyaan di chatroom. Oh baik. Jadi kita ke chatroom dulu ya. Di chatroom ada Pak Burhan ya. Fasaufa tarani ya, fasaufa tarani, bukan fasau kayak fasaufa tarani. Apakah ini berarti Allah SWT itu bisa dilihat secara batin? Apakah? Jawabannya iya. Ya. Ini jelas ketika misalnya orang Yahudi datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wahai Ali, kok kamu menyembah sesuatu yang kamu tidak lihat? Ya, kan bodoh namanya kata orang Yahudi ini. Kan bodoh namanya atau orang ini. Kok bodoh namanya menyembah sesuatu yang kamu tidak lihat? Ya. Kata Ali, apa? Kamu menganggap aku menyembah sesuatu yang tidak aku lihat. Justru karena aku lihat, maka aku menyembahnya. Loh, bagaimana kan tidak di depanmu? Penglihatan batin, kata Sayyidina Ali, lebih terang beneran daripada penglihatan mata kepala. Ya, jadi itu yang disebut dengan tadi kata Pak Nur, musyahadah. Jadi musyahadah itu lebih terang beneran daripada mura'ah, yaitu melihat dengan mata kepala. Terima kasih banyak. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.